Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Dani Alpudarja sebagai moderator dari presentasi tentang UAS Project mata kuliah algoritma dan struktur data. Di sini kami ingin menjelaskan tentang implementasi algoritma backtracking terhadap game labirin. Seperti apa itu algoritma backtracking? Sebelum ke sana, izin memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, inilah anggota kami yang ikut berkontribusi menyukseskan tugas besar mata kuliah algoritma dan struktur data. Yang pertama yaitu Arifin Bansyah dengan NIM 10223032 dan saya Dani Alpudarojat NIM 10223105. Eki Kusuma Rizky dengan NIM 10223039, Julfasania 10223078, dan Muhammad Rian 10223120. Selesai. Baik, berikut adalah tabel of content dari presentasi yang akan kami paparkan kali ini. Yang pertama, apa itu algoritma? Yang kedua, mengapa algoritma penting dalam dunia game? Yang ketiga, konsep kerja algoritma backtracking. Keempat, implementasi algoritma backtracking. Yang kelima, hasil uji coba. Yang keenam, kelebihan algoritma backtracking dalam game labirin. Yang ketujuh, kekurangan algoritma backtracking dalam labirin. Dan yang kedelapan, atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa itu algoritma, yang akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Eki Kusuma Rizky. Dipersilahkan. Itu algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi logis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan terstruktur, baik dalam dunia komputer, matematika, maupun kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengapa algoritma sangat penting dalam dunia game? Karena algoritma merupakan fondasi dari semua aspek teknis dalam dunia game, mulai dari pembuatan dunia game, pengelolaan interaksi antar karakter, hingga kecerdasan buatan dan optimasi kerja. Tanpa algoritma, game tidak akan berfungsi dengan baik dan tidak akan memberikan pengalaman bermain yang sangat menyenangkan. Oke, selanjutnya jelaskan apa konsep kerja algoritma backtracking. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang konsep kerja algoritma backtracking. Yang pertama ada pemilihan jalur, yang kedua ada pengecekan kondisi, yang ketiga ada rekursi, yang keempat ada backtrack atau mundur, dan yang terakhir ada berhenti. Konsep kerja algoritma backtracking yang pertama yaitu ada pemilihan jalur, yaitu algoritma backtracking memulai dari posisi awal. Biasanya pintu masuk labirin dari posisi ini, algoritma mencoba bergerak ke salah satu dari 4 arah. Ada atas, bawah, kiri, atau kanan. Pemilihan arah dilakukan secara sistematis berdasarkan aturan yang ditentukan. Yang kedua ada pengecekan kondisi. Jadi setiap langkah yang diambil harus memenuhi beberapa syarat agar valid. Poin yang pertama, tidak keluar dari batas labirin. Posisi yang dituju harus berada dalam batas grid labirin. Poin yang kedua, bukan dinding atau rintangan. Posisi yang dituju harus memiliki nilai 1 atau jalur yang dapat dilewati, bukan 0. Poin yang ketiga, belum pernah dikunjungi untuk menghindari kembali ke posisi yang sama dan menciptakan loop algoritma mencatat posisi ini yang sudah dikunjungi.
Yang selanjutnya konsep kerja algoritma backtracking yang ketiga ada rekursi, yaitu algoritma menggunakan pendekatan rekursif untuk menjelajahi labirin. Jika langkah valid, algoritma melangkah ke posisi tersebut dan memanggil dirinya sendiri untuk melanjutkan pencarian dari posisi baru. Proses ini terus berlanjut hingga solusi ditemukan. Algoritma mencapai pintu keluar. Eh, Jalan buntu. Tidak ada langkah valid yang tersisa. Konsep kerja algoritma backtracking yang keempat ada backtrack atau mundur. Jika algoritma menemui jalan buntu atau dead end, ia kembali ke langkah sebelumnya atau backtrack. Dalam proses backtracking algoritma, di sini ada 2 poin ya, yaitu yang pertama membatalkan tanda pada posisi terakhir. Posisi tersebut dihapus dari jalur solusi. Poin yang kedua, mencoba arah lain. Jadi algoritma mencoba langkah lain dari posisi sebelumnya yang belum dijelajahi. Jadi backtracking ini memungkinkan algoritma untuk menjelajahi semua kemungkinan jalur tanpa terjebak pada satu jalur yang tidak menghasilkan solusi. Konsep kerja algoritma backtracking yang kelima ada rekursi, yaitu algoritma berhenti jika salah satu dari 2 kondisi berikut terpenuhi. Di sini ada 2 poin ya. Yang pertama, jalur keluar ditemukan, yaitu algoritma mencapai posisi akhir. Misalnya pintu keluar labirin. Poin yang kedua, yaitu semua kemungkinan jalur telah dijelajahi. Yang artinya jika tidak ada solusi, algoritma memastikan bahwa semua jalur telah dicoba. Yang selanjutnya ada implementasi algoritma backtracking yang akan disampaikan oleh Saudara Ari. Pada Saudara Ari, dipersilakan tempat dan waktunya. Baik, selanjutnya implementasi algoritma backtracking. Untuk implementasi algoritma backtracking pada kode Python ini untuk menyelesaikan labirin, kode ini bertujuan menyelesaikan labirin berbentuk matriks 2 dimensi dengan menggunakan algoritma backtracking. Dalam labirin, angka 1 mewakili dinding yang tidak bisa dilalui, sedangkan angka 0 mewakili jalan yang bisa dilalui. Pada kode ini ada beberapa fungsi implementasi algoritma backtracking. Yang pertama ada fungsi printMatch. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan kondisi labirin ke layar, baik labirin awal maupun jalur solusi. Jika terdapat solusi, jalur yang termasuk dalam 8 solusi akan ditandai dengan X. Dinding ditandai dengan tanda bintang, dan jalan kosong ditampilkan sebagai spasi. Yang kedua, fungsi utama softmatch. Fungsi ini memulai proses pencarian solusi. N dan M dihitung untuk mengetahui ukuran labirin atau jumlah baris dan kolom. Matriks solusi diinisialisasi dengan nilai awal 0 untuk menyimpan jalur solusi. Fungsi ini memanggil fungsi rekursif backtrack untuk mencari solusi mulai dari proses awal. Yang ketiga, fungsi rekursif backtrack. Fungsi ini mencari jalur solusi dengan memeriksa langkah-langkah yang memungkinkan. Jika posisi saat ini adalah tujuan pojok kanan bawah labirin, fungsi ini menandai posisi tersebut sebagai bagian dari solusi dan mengembalikan true. Sebelum melangkah, validasi dilakukan menggunakan fungsi isValidMove untuk memastikan langkah tersebut sah atau dalam batas bukan dinding dan belum pernah dikunjungi. Fungsi keempat itu ada isValidMove. Fungsi ini memeriksa apakah langkah yang ingin diambil valid atau posisi berada dalam batas matriks. Posisi adalah jalur yang dapat dilalui. Posisi belum pernah dikunjungi sebelumnya. Solusi X, Y, 0. Yang kelima, proses pencetakan jalur langkah pada setiap langkah. Kondisi labirin ditampilkan dengan fungsi printMatch untuk memvisualisasikan proses algoritma.
Solusi ditandai dengan X pada matriks solusi, sementara jalur yang tidak dapat dilalui akan dihapus tanda solusinya jika algoritma mundur atau backtrack. Yang keenam adalah hasil akhir jika solusi ditemukan. Jalur dari awal hingga tujuan akan ditampilkan dalam matriks labirin dengan tanda X. Jika tidak ada solusi, akan dicetak pesan tidak ada solusi. Lalu hasil uji coba. Pada gambar menunjukkan proses algoritma backtracking dalam menyelesaikan labirin dengan langkah-langkah yang ditampilkan secara bertahap. Labirin awal digambarkan dengan bintang sebagai dinding yang tidak bisa dilalui dengan spasi kosong sebagai jalur yang dapat diakses. Algoritma memulai pencarian dari titik 0,0 di pojok kiri atas. Pada setiap langkah, algoritma menandai posisi yang dilalui dengan tanda X dan mencoba bergerak ke arah yang memungkinkan, yaitu ke bawah, kanan, atas, atau kiri sesuai dengan urutan prioritas. Proses ini menunjukkan bagaimana algoritma backtracking dengan efisien menemukan jalur dari awal ke tujuan dengan eksplorasi yang sistematis dan menghindari jalan buntu. Selanjutnya, kelebihan algoritma backtracking dalam game labirin akan disampaikan oleh Zulfa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, kelebihan algoritma backtracking dalam game labirin. Yang pertama, eksplorasi menyeluruh. Algoritma backtracking menjamin eksplorasi semua kemungkinan jalur dalam labirin. Hal ini memastikan bahwa solusi akan ditemukan jika ada jalan keluar. Kedua, sederhana dan mudah diimplementasi. Algoritma ini menggunakan pendekatan rekursif yang intuitif dan mudah dipahami, terutama untuk masalah seperti game labirin. Ketiga, fleksibel untuk masalah kompleks. Fleksibel untuk masalah kompleks, algoritma ini dapat diterapkan pada berbagai ukuran dan bentuk labirin tanpa memerlukan perubahan signifikan pada logika dasarnya. Keempat, tidak memerlukan struktur data kompleks. Backtracking hanya membutuhkan penyimpanan jalur yang telah dilalui, sehingga dapat diimplementasikan tanpa memerlukan struktur data tambahan yang rumit. Kelima, dapat menemukan semua solusi. Jika labirin memiliki lebih dari satu jalan keluar, algoritma ini dapat digunakan untuk menemukan semua solusi dengan mengeksplorasi setiap kemungkinan jalur. Kekurangan algoritma backtracking dalam game labirin. Yang pertama, waktu eksekusi lama. Backtracking menggunakan pendekatan brute force yang mencoba semua kemungkinan jalur untuk labirin besar atau rumit. Waktu yang dibutuhkan bisa sangat lama, terutama jika banyak jalan buntu. Kedua, inefisiensi dalam labirin besar. Algoritma ini tidak memiliki mekanisme untuk menghindari jalur yang jelas tidak akan mengarah ke solusi, sehingga cenderung tidak efisien dibandingkan algoritma lain seperti A-bintang. Ketiga, rentan terhadap stack overflow. Karena menggunakan rekursi, algoritma ini dapat mengalami stack overflow jika labirin sangat besar atau memiliki banyak percabangan. Keempat, konsumsi memori untuk labirin rumit. Meskipun tidak memerlukan struktur data kompleks, algoritma ini memerlukan memori untuk menyimpan status jalur yang telah dilalui. Pada labirin besar, kebutuhan memori dapat meningkat signifikan dan menggunakan rekursi. Algoritma ini dapat mengalami stack overflow jika labirin sangat besar atau memiliki banyak percabangan. Kelima, tidak optimal untuk solusi tercepat. Algoritma ini tidak dirancang untuk menemukan solusi tercepat atau terpendek. Jika solusi ditemukan, algoritma tetap melanjutkan eksplorasi jalur lain sebelum berhenti, kecuali diatur khusus untuk berhenti setelah selesai pertama.
Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Dani Alfudaroja. Ada sedikit quotes, yaitu setiap jalur adalah pelajaran, setiap solusi adalah pencapaian. Maksudnya, pelajaran apapun, setiap proses kita nikmati, karena segala kejadian dapat diambil hikmahnya, bahwa jalur tersebut itu mencerminkan kehidupan kita. Jalur kita setiap orangnya berbeda-beda. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, dan beda-beda. Maka ambillah dan nikmatilah. Maka jikalau kita sudah menikmati, pasti akan ada solusi yang akan menghampiri kita. Intinya, jangan putus asa, pantang menyerah, semangat selalu agar sampai hasil yang apa yang kita inginkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.